Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Summa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, segenap keluarga wirid bulanan atau pertemuan arisan bulanan yang dihadiri oleh para pensiun yang berhadir pada hari ini, tentunya yang kami hormati ketua dan pengurus dan seluruh jajaran keanggotaan, tidak lupa khusus dan istimewa kepada ahli bait atau sebagai tuan rumah Bapak Idul Fitri yang berhadir bersama kita dan keluarga, kemudian umumnya kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jamaah tausiah atau majelis ilmu yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tentunya bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapannya tentunya Bapak Ibu, kita semua termasuk daripada golongan hamba Allah yang bersyukur, serta digolongkan Allah Ta'ala kelak kita semua dari bagian umat yang mencintai Rasulullah dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengingat dan menimbang perjalanan waktu dan hari yang bergulir di antara kita, alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di rumah Bapak Idul Fitri ini setelah sekian lama, mungkin hampir lebih 1 tahun Pak kita tidak bersua. Yang pada dasarnya waktu itu kita akan berjumpa dengan bulanan, berganti-ganti ke tempat yang lain. Namun seperti yang dikatakan oleh Bapak pembawa acara tadi, karena satu hal atau mungkin ada acara-acara tertentu yang dilalui oleh para jamaah kita, tentunya baru kali ini kita dapat berjumpa dan bertatap muka kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari itu kami gulir, kami putar di antara manusia tanpa terasa, tanpa kita hitung. Bergantinya hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, hingga bergantinya tahun di antara kita. Sehingga Bapak Ibu, setelah berjalannya 3 bulan sebelum bulan Syawal kemarin, Rajab, Sya'ban dan Ramadan yang ditempa dan dididik kita untuk menjadi orang yang bertakwa, sehingga di bulan Syawal itu, Syawal dimaknai dalam kehidupan kita beragama adalah peningkatan nilai ibadah, peningkatan rasa takwa, peningkatan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara esensi ayat tentang puasa di bulan Ramadan kemarin, Allah Ta'ala katakan apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Kemudian di ujung ayat 185 Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian itu sempurnakan bilangan puasa, dan kemudian hendaklah kalian bertakbir
mengucapkan Allahu Akbar kemana-mana dengan tujuan karena bentuk la'allakum tashkurun, rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu berakhirnya di waktu itu masuk kita Syawal, diperintahkan Allah Ta'ala kita untuk meningkat. Syawal itu maknanya dalam bahasa Arab, orang Arab itu menyamakan sinonim kata Syawal itu adalah jawal dalam bahasa Arabnya. Maknanya adalah antrupa, atau tujuannya adalah meningkatnya nilai ibadah, meningkatnya rasa takwa, meningkatnya rasa yang betul-betul yang dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu berakhir pun Syawal. Hari ini tanpa sadar dan menghitung waktu kita sudah hampir pula di pertengahan dan bahkan lewat lebih kita atau melewati daripada pertengahan bulan Zulqa'dah. Dan Zulqa'dah ini Bapak Ibu, dalam agama kita diperintahkan membuat ancang-ancang, angan-angan agar kita betul-betul membuktikan rasa syukur kita di bulan Ramadan kemarin, membuktikan rasa takwa kita yang ada di bulan Ramadan kemarin, dan membuktikan kita itu betul-betul dekat kepada Allah Ta'ala. Lalu apa rasa dekatnya kita kepada Allah? Maka dalam hal ini syariat mengatur dalam kehidupan kita. Zulqa'dah adalah persiapan menuju Zulhijjah nanti. Karena kita hari ini masih berada di tanah air, sebagian daripada jamaah mungkin sudah merasakan pernah berangkat ke tanah suci. Lalu apa ibadah yang ditinggalkan kepada kita di tanah air? Maka saat ini akan kita buktikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat agama. Maknanya adalah kurban. Yang kurban itu Bapak Ibu tentunya dengan bahasa Arabnya qarraba yuqarribu kurbanan. Artinya adalah pendekatan diri kepada Allah melalui bukti pemberian sedekahnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah wirid bulanan kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban itu disyariatkan dalam agama mempunyai dua hukum yang tertentu. Ada kurban itu Bapak Ibu kurban sunnah, ada kurban itu kurban wajib. Kapankah itu terjadi kurban itu menjadi wajib? Saat hal itu pernah terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim, yang pada dasarnya syariat Nabi Ibrahim lah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad hingga hari ini kita pakai dalam kehidupan kita sebagai umat yang mencintai beliau. Syariat itu menyatakan Bapak Ibu, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba Allah yang sangat taat kepada Allah, sehingga itu tidak ingin anak-anak dan keturunannya itu menyembah berhala. Sehingga di saat itu ia pun meminta kepada Allah dengan ucapan Rabbi ja'al hazal balada amina wa jannubuni wa baniya an na'budal asnam. Tuhan kami, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, dan peliharalah aku dan sendirinya dan kemudian keluarga-keluargaku, anak cucu dan keturunanku daripada menyembah berhala. Sehingga Bapak Ibu, negeri yang paling aman hingga hari ini adalah negerinya Nabi Ibrahim, itulah Makkatul Mukarramah. Di saat itulah ia minta agar semua cucu dan keturunannya itu menyembah Allah Ta'ala, bukan menyembah berhala. Sampai hari ini anak cucu keturunannya sendiri adalah menyembah Allah Ta'ala, tidak menyembah berhala. Siapa itu? Itulah Nabi Allah Muhammad, cucu-cucunya dan sampai ke bawahnya cucu Nabi pula. Karena Nabi kita Muhammad itu, kalau kita lihat silsilah keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim, seperti silsilah yang sering kita dengar, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manab bin Hashim bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihri, kemudian sampai bin Ismail bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam di atasnya. Jadi Nabi Ibrahim itulah kakek Nabi kita Muhammad SAW sampai di atas. Sehingga Bapak Ibu, syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim lah yang dibawa oleh Nabi kita hingga hari ini kita laksanakan, termasuk Rabbi ja'al hazal balada amina. Ya Tuhan kami minta negeri kami ini negeri yang aman. Lalu apa tujuannya? Waliyuqimunas sholah. Kemudian kami itu hendaklah dijadikan orang yang mendirikan sholat. Dan termasuk ayat yang dinyatakan dalam ayat itu,
adalah dia minta kepada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas sholata wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan kami, jadikanlah aku sendiri dan keluargaku orang-orang yang mendirikan sholat, dan terimalah doanya kami ya Allah. Hingga hari ini sholat itu didirikan oleh keluarga Nabi Ibrahim sampai kepada cucu-cucu dan orang-orang yang mengikuti risalah kenabian Nabi Muhammad. Yang ketiga, syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dicontoh oleh Nabi kita dan syariat dalam kehidupan kita, disyariatkan, diwajibkan kepada kita mengikuti langkahnya Nabi. Hal ini adalah disunnahkan kepada umat, namun wajib bagi Nabi di saat itu laksanakannya. Apakah itu? Itulah syariat kurban yang dibawa oleh Ibrahim. Lalu di mana letak wajibnya kurban itu? Saat ucapan itu sendiri terucap sebagai janji kepada Allah. Sehingga dalam agama disebutkan nazar. Nabi Ibrahim dahulu kala saat menikah dengan istri pertamanya namanya Siti Sarah. Siti Sarah 83 tahun umurnya, belum punya anak di saat itu. Nabi Ibrahim sudah melewati umur itu sendiri, belum punya anak bersama Siti Sarah. Sehingga satu saat Siti Sarah ini mendengarkan ucapan doa daripada Nabi Allah Ibrahim. Rabbi habali minas solihin. Tuhanku, jadikanlah kepadaku anak yang soleh dan keturunan yang soleh. Sehingga mendengar ucapan itu berarti Nabi Ibrahim membutuhkan keturunan yang akan melanjutkan risalah kenabiannya. Hal itulah yang membuat Siti Sarah terbuka hatinya untuk meminta kembali kepada Ibrahim untuk menikah untuk yang kedua kalinya. Satu malam Bapak Ibu, datanglah Siti Sarah mendekat kepada Nabi Ibrahim. Wahai suamiku tercinta, wahai Nabi Ibrahim, aku minta bagaimanakah pendapatmu agar engkau menikah kembali untuk yang kedua kalinya. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak memintamu dan tidak ingin merusak perasaanmu. Aku takkan pecemburu, aku tidak akan berkecil hati, dan akulah yang memintanya agar kita punya anak dan keturunan, kata Siti Sarah. Lalu saat itu Siti Sarah yang elok hatinya kepada sang suami mencarikan seorang perempuan yang elok baginya. Belum ketemu Bapak Ibu sampai berbulan-bulan, dan terakhir bertemulah dengan seorang perempuan, dan perempuan itu pun ditanya langsung oleh Siti Sarah. Rupanya Siti Hajar, namanya ibunda Ismail ini, sebagai pembantu mereka di rumah tangga untuk membantu Siti Sarah dalam mengelola keluarga, termasuk memasak makanan terhadap Nabi Allah Ibrahim dan sebagainya. Di saat itu Siti Hajar pun berkenan, dan tidak lama kemudian di saat itu datanglah hari yang Idul Adha. Lalu Bapak Ibu, kurban Nabi Ibrahim setiap tahunnya sering kita ceritakan, sering kita dengar para mubalik, para ustadz kita bercerita. Yang pertama 1000 ekor domba. Domba itu biri-biri. Yang kedua 300 ekor lembu. Yang ketiga 100 ekor unta. Itu Bapak Ibu kalau kita kalkulasikan dananya hari ini mungkin lebih 10 M. Setiap tahunnya 10 miliar lebih kurban yang dikurbankan Nabi Ibrahim, karena kurban itu di saat itu termasuk dari bagian dakwahnya Nabi Ibrahim untuk menyebarkan agama. Banyak yang belum memeluk agama yang dibawa Ibrahim, setelah datangnya kurban diserahkan daging kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, malah tertarik hatinya untuk memeluk agama di saat itu. Tiba-tiba suatu saat beliau sendiri mengelola kurbannya untuk dibagikan dan sebagainya, datanglah pujian dari sahabatnya malaikat Jibril. Wahai Nabi Ibrahim, alangkah baiknya perangaimu, alangkah eloknya akhlakmu, alangkah pemurahnya hatimu, sehingga engkau sendiri hari ini berkurban begitu banyak setiap saatnya. Tak berpilih orang yang taat kepada Allah atau tidaknya engkau berikan di saat ini. Maka di saat itulah apa kata Nabi Ibrahim? Wahai sahabatku Jibril, pujilah Allah, jangan puji diriku. Andai kata Allah Ta'ala meminta, kalau aku punya anak, maka anak pun aku korbankan, kata Nabi Ibrahim. Tanpa sadar Bapak Ibu, rupanya saat itu Siti Hajar sudah mulai hamil setelah menikah yang kedua kalinya. Lalu di tahun berikutnya lahirlah Ismail.
Tidak lama kemudian besarlah Ismail. Datanglah mimpi itu berturut-turut setiap tahunnya, meminta agar disembelih. Rupanya Bapak Ibu, Siti Hajar sendiri belum tahu tentang mimpi ini. Setelah Nabi Allah Ismail itu dewasa, tiba-tiba mulailah dia itu tahu akan kebaikan atau tidaknya suatu hal berita itu. Bisa diajak kompromi, bisa diajak musyawarah kepada sang anak yang sudah dewasa ini. Maka itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampailah seorang pemuda ini umurnya kepada umur dewasa, faqala, maka ia pun berkata kepada anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail? Ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manami an azbahuka fanzur maza taro. Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, dalam mimpiku, Allah memintaku untuk menyembelihmu. Bagaimanakah wahai Ismail pendapatmu wahai anakku? Kata Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan saja apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku menjadi golongan orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu, syariat ceritanya yang sebutkan Allah Ta'ala hikayatnya dalam Al-Quran ini menunjukkan kalaulah sudah dinazarkan, dijanjikan kepada Allah atas suatu syarat dan hal yang tertentu, maka tetaplah jatuh hukumnya itu hukum kurbannya wajib. Ada orang Bapak Ibu ketika nyoba nazar, kalau anak mukul lulus P3K, berkurban seekor lembu. Coba, ketika lulus Pak itu Pak Ustaz, kalau tak lulus Pak dah jalan wajib tu lah. Ada orang kalau lulus anakku jadi polisi, berkurban seekor domba. Tahun ikut, kalau disebut tahun itu wajib tahun itu Pak. Walaupun tak ada piti waktu itu menjual apa yang lain jadi. Kalau tidak melanggar aturan janji itu, karena itulah nazar. Ada pula orang, kalau anakku aku menikah tahun itu nyebanasar seekor aku namanya kerbau jadi, lembu jadi, asalkanlah tersebutkan janji hal seperti ini, maka wajiblah ditunaikan. Maka di saat itulah menjadi contoh bagi kita syariat yang pertama tentang hukum kurban itu kurbannya kurban wajib saat datangnya janji atau nazar yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar ini adalah tergantung orang yang bernazar antara dia dengan Allah Ta'ala. Karena yang berjanji pun dia, yang tahu dia itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum yang kedua dalam kurban adalah hukumnya sunnah. Dan sunnahnya bukan sunnah biasa saja, sekedar sunnah. Yang pada dasarnya sunnah itulah itu tahu Pak, dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan tak apa-apa, atau setidaknya tidak berdosa Pak. Tapi sunnah yang diperintahkan dalam hukum kurban yang kedua itu, hukum sunnah itu adalah hukum sunnahnya muakkadah. Istilah muakkadah, kuat suruhannya mendekat kepada yang wajib, namun ia tidak wajib. Bagi siapakah yang muakkadah, kuat suruhan kurban ini? Kata Nabi, liman kana lahu sa'ah, orang yang lapang hartanya. Lapang dalam arti kata, lihat kondisionalnya Bapak Ibu. Kalau ini nyoba kurban, ba'a makan orang tu, ba'a di rumah tu, ada ndak yang kekurangan, ada ndak yang jadi masalah. Contoh dia anak kuliah 3 orang di Padang atau di Jakarta dan sebagainya. Kalau dikurbankan mereka untuk bulan itu ndak ada belanja orang tu sinan, tapi dah lapang Ibu. Yang lapang tu andai kata dikurbankan pun ndak ada yang masalah ada Pak. Berarti itu lapang. Iko kuat suruhannya. Seberapa kuatkah suruhan kurban yang sunnah muakkadah ini? Sampai-sampai 2 nas hukumnya dikatakan Nabi dalam hadis. Yang pertama, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqribanna musallana. Siapa yang lapang hartanya lalu dia tidak berkurban karena kikir atau karena kehidupan mewahnya dunia, ingin ini ingin itu sehingga kurbannya pun tak mau, maka kata Nabi, fala yaqribanna musallana, jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami. Kata sampai sembahyang itu pun tak boleh dia Pak. Tak boleh masuk, tak boleh mendaki. Maka tak boleh Bapak Ibu. Dek karena Nabi
sangat benci terhadap orang yang kikir untuk bersedekah pun padahal sedekah itu untuk kita pribadi. Kenapa disebutkan untuk pribadi? Karena Bapak Ibu 5 macam yang melekat dalam diri kurban itu sendiri untuk kita semuanya nanti di hadapan Allah menjadi saksi. Yang pertama darahnya ketika disembelih, kata Nabi nanti akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, darah ini menjadi saksi Sianu bin Sianu atau Sianu binti Sianu telah berkorban ketika beliau hidup. Maka hari ini ya Allah aku minta maaf. Kalau kurban hanya 1 kali 1 tahun, bulannya bulan Zulhijjah, harinya pun hanya 4 hari diperbolehkan. 10 Zulhijjah atau di hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Cuma itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita cari pulau hukumnya yang paling afdal melaksanakannya, Nabi kita Muhammad menjelaskan Bapak Ibu, al-gulamu murtahinum bil aqiqah. Anak yang baru dilahirkan itu maka tergantung ataupun tergadailah dirinya dengan akikah. Jadi rupanya Bapak Ibu diriku tergadai di hadapan Allah dengan akikahnya. Kalau alun disambali berarti mesti tergadai Pak. Melepaskan gada itu akikah dahulu. Tusbahu anhu fil yaumis sadiq, disembelihlah akikah itu pada hari yang ke-7. Di hari yang ke-7 setelah lahir, itu yang paling bagus Pak. Kalau tidak sanggup Pak Ustaz, hari yang ke-14, tidak jodoh hari yang ke-21, tidak jodoh sanggup situ di hari hitungan kelipatan 7 berikutnya. Tidak jodoh sanggup situ Pak Ustaz, qoblal buluk sebelum dewasa, boleh. Kemudian tidak jodoh sanggup Pak Ustaz, boleh setelah dewasa pun, tidak ada masalah Pak. Bila sanggup. Boleh Pak Ustaz awak seorang yang mengakikahkan kita, sedangkan ayah Jumat lah meninggal, tidak ada salahnya Pak. Imam An-Nawawi, muridnya Imam Syafi'i, berpendapat boleh pribadi mengakikahkan diri sendiri untuk melepaskan tanggung jawab sang ayah atau ibu yang tidak sanggup semasa kecilnya. Artinya Bapak Ibu kalau semua Pak kokonat, kalau tidak berakikah, deklah ocok berkurban, tidak ada masalah Pak. Dulu kan kalau nak kikah nak sang korbannya sih. Ada pula yang menyambut pada itu. Iya. Patang tu baru. Patang tu baru awak mengaji daerah Ujung Gading. Jalannya jalan Bangka namanya. Ada orang bertanya Pak Ustaz, ada pula yang menyambut patang tu kalau tak akikah tak sah berkurban tu. Ada tak naskah itu? Tak ada rumah. Mode rumah. Awak membuat rumahku 8 kali 7, 2 kamar. Rumah tu surang yang punya. Surang pula mengisinya. Kamar tu 2 Pak. Samalam ikoko kamar yang dibuka. Malam isu kamar yang belakang. Ada yang tak berang dah. Tak berang Pak, tapi rumah awak. Tak di muka, tak di belakang. Artinya hukumku sama. Hukum akikah sunnah, hukum kurban sunnah juga. Sama-sama kuat pula muakkadah melaksanakannya bagi yang sanggup kau Bapak Ibu. Jadi boleh tak kurban dulu baru akikah? Tak ada masalah dong Pak. Boleh tak akikah dulu baru kurban? Tak ada masalah dong. Artinya tidak menjadi penghalang bagi orang yang berkurban walaupun belum akikah. Tapi kok nyampanglah acok melaksanakan kurban. Tahun iko kok tak berakikahnya. Ada tak kebolehannya? Bagus dan abdul boleh Bapak Ibu. Ketimbang kurban kau lanjut sedangkan akikah kita belum pernah dilaksanakan, tergadailah sendiri ini di hadapan Allah kalau belum sembelih akikahnya. Ada tak perbedaan akikah orang yang sudah tua dengan anak kecil? Perbedaannya cuma itu. Kalau anak ketek itu digunting rambutnya Pak. Dia namu itulah lah benamu. Jadi tak perlu Pak. Yang kedua perbedaannya kalau anak ketek kok diayun kayak bunda. Kalau tak diayun juga Pak Ustaz, dah baru Pak. Apa salahnya Pak ini? Kena tahu di telepon dia Pak Idil, aduh Pak Ustaz, Iko sedang akikah kan. Pokoknya lah nyanyi situ Pak. Babar sanji bagai memuji-muji Nabi. Dicari orang lah tanggal gigi dia. Jadi Bapak Ibu istilahnya pemahaman yang itu tuh
Boraso baru-baru 2 tahun terakhir ko yang timbul Pak Ibu. Nah, memang ambo baru ceramah ko sekitar baru 2 tahun baru yang ceramah ko. 2 tahun terakhir ko baru yang banyak pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang gitu. Ada pula yang udah kece ibu tadi kalau ada akikah tidak boleh berkurban. Iko pula baru timbul pertanyaan tuh Pak. Tahun-tahun sebelumnya tidak ada timbul dong. Nah, sehingga Bapak Ibu tujuan kita menyampaikan dalam fase nas yang kedua ini adalah supaya kita tidak salah paham. Nah, saya kira Bapak Ibu kalau nas kurban ini sudah kita ketahui, tapi istilahnya tujuan kita menyampaikan hukum ikut supaya tidak salah paham terus tentang kurban. Yang ketiga atau terakhir, nas kurban ko di masyarakat itu umumnya Pasaman Barat ko Bapak Ibu baik sepangampe di siko pun jadi di Manggonang ko Sengau di Jung Gading pun lawat calik Batang Tumeri 7. Ada orang yang salah paham Pak, yang bak kurban tuh kalau satu nomor tuh hanyalah untuk satu orang. Contohnya Bapak Ibu tahun itu ayahnya lu, tahun besok tahun besoknya anaknya. Padahal Nabi kita Muhammad Bapak Ibu saat berkurban yang 1 ekor atau 1 nomor daripada nomor kurban itu bukan untuk pribadi rupanya. 1 kurban itu untuk 1 keluarga. Memang itu nasnya Pak Ibu. Atau kalau tak, soalnya ambo pribadi untuk itu kalau pek mulut tak. Tapi disampai awak korban kok, pas abis namu. Yo. Kalau ambo sekarang namu ambo sabit balik itu. Boleh kok Pak? Iya, tapi namu. Diluruskan seketik. Ya. Nabi kita Muhammad saat berkurban, ketika inyo mengudung liher apa kue kurban ko, lah selesai mengangkat tangannya. Apa doa Nabi di waktu itu didengarkan oleh para sahabat, disaksikan langsung oleh para sahabat kurban Nabi itu, Allahumma haza minka, ya Allah kurban ini darimu, wa ilaika dan aku serahkan kembali kepadamu, fataqabbal minni wa min ahli, dan terimalah kurban ini dariku dan dari keluargaku. Berarti yang berkurban itu Nabi juga keluarga. Dari mana itu? Dari yang 1 ekor Pak. Artinya Bapak Ibu, dari yang 1 ekor itu Nabi. Bini Nabi di waktu itu sabalih orang. Hanyalah Nabi yang mulia. Tidak boleh kita lupa. Kita mulia pun atas izin istri yang pertama, kedua, ketiga, sampai orang ya mulia. Sabalih tambah C apa yang Nabi kita Muhammad 2 baleh itu. Anak Nabi 3 laki-laki sampai padusi. Berarti lah 7 itu Pak. 7 tambah 2 baleh 9 baleh. Ayah Nabi Jumae, itu kan keluarga yo tuh. 21. Istri Nabi yang sabaleh itu ayah Jumah masing-masingnya 22. 22 sampai 3 jadi jumlahnya Pak. Kemudian cucu Nabi setelah itu telah lahir waktu itu dari Fatimah dan Ali, Hasan dan Husain. Sampai 45 orang yang berkurban dari yang cie itu Pak. Ya, tapi kalau gini pelaksana gini Sab, itu kadang-kadang kalau awak komentar lo di Mas Haji Yuk. kadang-kadang awak bandi yang banyak. Jadi ada solusinya. Coba dulu Sab. Ini kan di bola pengurus. Yuk. Kayaknya ada ini dia. Baik Bapak Ibu, masih ada kira-kira? Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara pengajian kita sebelum dikembalikan kepada Bapak pembawa acara kita, maka kali baiknya kita tutup dengan doa sedikit. Ala hazin niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Malik yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذه تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. Hanya maaf, yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu dari saya sendiri. Mudah-mudahan yang benar itu bisa kita pakai dan kita amalkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oh, gambar itu nek. Kita ucapkan kepada Bapak Ustaz kita yang telah panjang lebar menyampaikan tentang pokok dari korban. Mungkin selama ini mungkin dari bapak-bapak, ibu banyak yang belum mengetahui apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Baik. tadi. Iya, baik kok anak. Ya, banyak lah wilayah dapat kita ambil selama ini dari kami ini banyak tahu sama sekali syarat syariat korban. Alhamdulillah sekarang ini alhamdulillah sama-sama mendengarkan, semoga dapat kita bahwa masyarakat kita untuk menyampaikan mana yang benar, mana yang salah. Mungkin saya sebagai pembawa acara belajar manusia biasa banyak salah tindakan saya sendiri, benar itu apabila banyak salah. Dan akhirul kalam saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai acara. Tuan rumah. Minat ada nampaknya yang makan itu. Iya gitu. Iku lalisan lain. Oi, Ya. siapa tuh? Punya Pak Yon kain siapa gitu? Pak Puji. Puji. Kita datang lah Pak Yon. Mama. Impas jadinya nak apa doh? Bayi satu ini. Iya mama mana ya? Mana enggak lah. Ah. Ini dia makan dia. Dia makan. Iya mama mana? Tegak lah ni. Tegak lah lai. Siapa kan sampai makan bakso gitu tadi ya? Bakso ya. Banyak apa ini tanggung pakai bahan antara bakso aja sih Iya. Supaya udah payana apa ide kan? Pegang bakso dong. Ya simpan pampeknya beko kan. Iya. Lalu ke pulang kan? Iya. Di pasar itu orang maksul bayi seorang pak ya. Ragu Pak Desya nama saya. Iya. Enggak banyak. Banyak dia nggak bu. dia warna saudara banyak Tinggal di kampung itu deh ya. Iya. Tinggal jualan.
ini merasa berpisah, bukan tuh. Isu kalau pisah, yuk ayo. Nah, belajar berpisah. Dia belajar berpisah Pak Idil ini. Iko baru merajaya. Orang lepas saya. Iko baru berjumpa. Atau tuanya tinggal ada dia. Hah? Atau tuanya tinggal lah. Ragu. Ini saya tuh Iya, ambil lagi nggak bisa pulang Dia aja. namanya anak yang kembar itu. Si Nora, Pulang lagi. Nora Nuri. Lagi. Nora aja di apa di Diku, si Nuri bukan baru. Oh, lah nikah tuh. Lah, Iya. si Nora lah dua anaknya. Mm-mm. Si Nuri orang. Iya.